Hello Cinecrip, Hello Snakrip balik lagi bareng gue Arya dan Anti. dan masih ngomongin film-film Netflix. Yo. Akhirnya ada lagi nih film baru Netflix yang dibintangi oleh aktor papan atas tapi bukan film action. Udah agak capek soalnya Yeah. nonton film action Netflix ya. Yeah. Yang ada Pain Hustlers. Hustlers. Ini dibintangi sama Chris Evans, Emily Blunt, sama Andy Garcia, gokil. Iya. 3 nama itu aja udah cukup lah. Iya. Buat aku, ayolah kita nonton ada apa ini. Dan Iya. ini didirect sama David Yates ya, yang ngedirect Harry Potter. Diadaptasi dari kejadian perusahaan farmasi di Amerika ya, yang melakukan segala hal buat meningkatkan penjualan obat. Ini mirip-mirip ya sama Acer kemarin ya, The Iya, Fall of House of iya, Usher ya, iya. ngomongin soal obat, Iya. krisis opium atau apa itu namanya ya. Cuman kan kalau di sana nyeritain tentang keluarganya, ini ceritain tentang pekerjaannya Tentang lah. pekerjaannya lah, bener. Ada apa dengan Netflix lagi pengen ngungkit-ngungkit soal perusahaan obat-obatan ya? Di sini tuh ceritanya si Emily Blunt ini namanya siapa ya? Aku lupa. Liza Drake kalau nggak salah. Dia ini orangnya luntang-lantung gitulah ya, pokoknya single mother ya, stripper, punya anak. Jadi dia butuh banyak duit lah intinya ya untuk melanjutkan hidup. Sampai akhirnya dia ketemu sama Chris Evans ya. Chris Evans di sini namanya siapa? Pete Brenner kalau nggak salah. Dia itu kerja di perusahaan farmasi punyanya si Andy Garcia, dokter Neil ya. Yang jualan obat namanya apa? Lanoven. Aku lupa. Iya pokoknya itulah. Jadi kayak apa? Kayak paracetamol lah itu kalau di sini. Kayak apa dong? Ya enggak sih. Pokoknya painkiller tapi yang untuk Cancer ya? Cancer. Jadi kayak dosisnya tuh tinggi yang nggak banget sembarangan lah ya. orang boleh pakai lah intinya. Perusahaannya si dokter Neil ini lagi diambang kebangkrutan gitu. Iya. Karena kalah sama pesaing-pesaingnya. Liza ini masuk gitu. Dia sama si Pete ini berusaha untuk gimana caranya biar penjualan meningkat lagi guys gitu. Ya, betul. Dan dia melakukan segala cara apapun itu gitu ya. Dari mulai nyogok dokter lah, bikin acara pesta buat dokter. Yang penting obat buatan mereka diresepin ya, gitu. ya. Konfliknya ya terjadi seperti biasa ketika keserakahan sudah mulai selalu merasuki ya. Karena merasa si Lanoven ini harusnya tidak berhenti cuman sampai penderita kanker ya. Harusnya terus ke yang migrain lah, ke yang sakit gigi kali ya atau apa gitu. Itu yang bikin banyak orang mati katanya. Bagian marketing farmasi itu ribet ya mungkin, Iya. tapi di sini tuh kayak kita dibikin gampang dan jadi ngerti gitu. Kayak cuma ya udah lo ke dokter, lo promoin obat promoin obat lo itu sangat relate sebenarnya kan. Kayak nih gue kasih hadiah apalah dari yang kecil-kecil gitu, perintilan. Kalau si Eliza ngasih pulpen ya, itu relate banget sih asli. Kamu sering dulu dikasih gitu? Tapi aku nggak tahu ya kalau jadinya jualan seksual relate atau enggak, di sini aku nggak paham sih. Soalnya di sini kan kayak wow segala rupa ya di sana, memuaskan nafsu kalau di sana juga ada. Di sini kita nggak tahu juga sih. Iya. Gitu. Ya Jadi, di sana batasannya udah gila kali ya. Udah nggak ada batasan kayaknya. Udah nggak ada batasan. Terus gila Emily Blunt di sini cakep banget ya. Iya. Sumpah. Dan bajunya itu kayak cukup semua, maksudnya kayak Iya. dari mulai dia jadi ya maksudnya cukup semua. maksudnya pas gitu, dari mulai dia yang nggak punya apa-apa sampai dia udah naik level. iya sampai bajunya tuh kayak nggak ada yang berlebihan, tapi pokoknya cakep banget ya dia. Iya, Gila, salfok. Iya, Emily Blunt emang terbaik lah. Dan dia kan di sini juga sebagai salesnya juga ya, marketing obatnya gitu, tapi dia ngedeketin dokternya tuh kayak lebih Iya benar, sopan lah iya, gitu. Betul. Enggak yang brutal banget Iya. gitu ya. Ya kalau Chris Evans ya oke lah, dia mah ya gitu aja. Sebenarnya nggak ada yang baru sih ya. Maksudnya secara ini yang menonjol sih emang Emily Blunt kan, karena emang sudut pandang dari dia. Chris Evans di sini lebih ke kayak supporting aja sih. Cuman di sini dilihatin emang Chris Evans ya bajingan gitu kan. Udah gitu salesnya hamil lagi sama dia. Iya di sini tuh dia dilihatin emang karakter yang pokoknya bangsat lah gitu. Cocok. Dan si Andy Garcia yang jadi bosnya juga lebih gila lagi gitu. Iya. Udah mah freak gitu kan ya, kayak apa, fobia kotor gitu kan ya. Semuanya harus serba bersih dan lain-lain, makin aja gitu. Di sini emang lebih nge-highlight dampak jualan itu ya. Ya maksudnya sudut pandang ya itu, lu untung banyak tapi lu nggak lihat hasil kerjaan lu gitu langsung di masyarakat. Di sini kan makanya diliatin karakter Emily Blunt pas sudah ngeliat tetangganya. Tetangga gua gitu kan yang sakit cuman patah tangan ya terus mati anjir gara-gara obat ini gitu karena kecanduan. Ya maksudnya di situ kan kayak titik dia sadarnya gitu kan, oh yang gue lakukan salah gitu.
Sebenarnya simple emang. Film itu kayak pengen menangkap aja sih apa yang terjadi saat itu kali ya. Di sini tuh aku gimana ya ngelihat karakter anaknya itu kayak dibikin mau ada pengaruhnya tapi sebenarnya enggak. Iya. Jadi kayak sebenarnya enggak juga enggak apa-apa. Justru ibunya yang kayak tadi kamu bilang, justru ibunya lebih berperan walaupun kecil-kecil sedikit tapi ujung-ujungnya tuh kayak oh dia lebih penting gitu. Kalau anaknya tuh kayak dari awal dibikin ada cerita dia di sekolah terus diskors, terus dia selalu ngikut anaknya, terus anaknya sakit. Itu kayak dibikin ada pengaruh tapi sebenarnya kalau buat aku kayak kurang tipis gitu ya. loh. Permasalahannya itu kurang gitu loh. Terus penyelesaian di endingnya juga kayak ya udah gitu aja. Jadi kayak kurang gitu. Jadi kayak ya udah flat aja. Maksudnya nggak dibikin kayak Wolf of Wall Street misalkan kan kalau pengen ngeliatin broker gila-gilanya gitu ya. Kalau di sini tuh belum sampai sana gitu kan. Maksudnya based on true story juga gitu kan. Ketika keserakahan mengambil gitu kan. Tapi di sini ya udah emang cuman kayak pengen nangkep momen itu aja sih. Buat aku cuman kayak nambah sedikit insight aja sih. Oh iya. Oke, ada yang kayak gini dan ya cara kerjanya kayak gini gitu. Dan mungkin relate juga buat yang di sini gitu ya. Kalau yang pernah ngerasain ditawarin obat gitu sama para sales obat gitu ya, para dokter-dokter. Iya, atau kalau misalnya kalian beli obat nggak dikasih di apotek itu ya berarti ya sebenarnya ya karena nggak boleh. Harus ada resep dokter tuh ya karena karena ada sesuatu gitu. Iya, bisnis sih balik lagi gitu. Tapi ada loh apotek yang tetap ngasih walaupun nggak boleh. Iya. Nah, itu dia. Coba gimana tuh ya? Makanya bandel-bandelnya itu sebenarnya ada aja sih. Tapi dari sini juga aku ngelihat emang bisnis obat tuh gila ya, maksudnya. Gila ya. Kacau men, gila men. Gila emang. Gila asli. Makanya orang-orang bisa kayak Raya, mungkin pengusaha-pengusaha perusahaan farmasi itu gila-gila ya Pak. Yang namanya obat pasti dibeli gitu. Iya, apalagi obat sakit. Siapa sih yang nggak pernah sakit? Iya, yang nggak pernah sakit. Masa lo nggak pernah ngerasain puyeng? Gitu. Gila sih itu. Apa kita harus mulai mikirin jualan obat ya? Obat puyer. Ya intinya ini sebagai film yang non action, non blockbuster dari Netflix ya masih bisa dinikmati untuk rebahan ya di rumah. Jadi film rebahan lagi. Kita bikinlah film-film rebahan gitu. Jadi tidak usah berpikir berat, enjoy aja. Yang penting Emily Blunt-nya cakep keren banget ya. Udah itu aja. Aku bingung tahu sebenarnya lukisan di rumah Dr. L itu siapa sih? Aku juga nggak tahu. Itu istrinya itu tapi lucu itu sih. Itu kayak pengen asisten dibikin rumah tangganya itu. Pembantunya, pelayannya atau gimana gitu tapi, sama itu seperti istrinya. Itu nggak ngerti sih. Dan aku juga bingung sama anjing gitu dengan mainan anjingnya. Itu mungkin untuk ngeliatin aja si bosnya ini emang freak aja. Iya sih, kayaknya sih gitu. Bos ini tuh emang orang aneh anjir maksudnya. Ada sesuatu, ada masalah dia tuh sebenarnya. Tapi biasanya kayak gitu guys, orang yang kaya banget itu emang suka aneh-aneh kelakuannya. Iya sih, bingung soalnya. Mungkin ini salah satunya gitu ya. Kita kasih skor dulu berapa nih? 7 PhD, Poor, Hungry and Dumb per 10. Iya, bego banget sih. Aku juga 7 lah untuk adegan nerima dia kerja ya. Mana surat lamaran lu? Sini gua ketik sendiri. Diedit dong. Iya emang bangsat ya, maksudnya dari awal aja perekrutan aja emang udah bangsat gitu. Iya, udah gak bener dari awal. Iya, untuk mengalahkan segala cara. Iya, emang gila sih ini. Ya udah, silakan cobain nonton dan menurut kalian gimana ya Pen Hustler, dan gimana menurut kalian Emily Blunt di sini ya baju-bajunya? Cakep dia. Iya, parah sih. Kacau. Tapi ngelihat di Quiet Place kan dia nggak digituin lah. Beda lah. Iyalah. Itu kan dunia sudah hancur gimana sih masa dia disuruh kayak aduh aku suka sih. Ya, Emily Blunt mantap lah. Ya udah kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe. Kalian juga bisa join membership Netflix. Silakan ya. Sudah aktif dan sudah berjalan beberapa programnya. Asik. Apa tuh? Seperti review bareng subscriber, live streaming khusus member, ada rahasia, ngomongin hal rahasia. Banyak konten-konten yang tidak akan kalian dapatkan ya di konten yang umum. Silakan pokoknya join aja, dan thank you yang udah join ya. Semoga bermanfaat. Ya udah kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.